Dulu aku bisa membuat orang sakit hanya dengan mencabut sehelai rambutnya. Kini, aku gemetar menyentuh mushaf karena merasa najis. Angin malam berdesir membawa aroma tanah basah. Di balik gubuk kecil yang hanya diterangi lampu temaram, duduklah seorang lelaki renta bersarung lusuh. Tangannya menggenggam tasbih, matanya sembab, dan bibirnya bergetar lirih membaca istighfar. Namanya Nabil. Dulu, ia adalah sosok paling ditakuti di desa Gunung Pandan. Bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi karena sesuatu yang tak terlihat, ilmu hitam yang melekat pada dirinya seperti bayangan kelam yang menolak pergi. Dia bisa menumbangkan pohon besar tanpa menyentuhnya. Sekali marah, ayam pun bisa mati mendadak, begitu kata warga dulu. Namun malam ini, bukan kekuatan itu yang melekat di dirinya. Yang tersisa hanya penyesalan. Di balik matanya yang tua, ada sejarah kelam yang tak semua orang tahu. Nabil bukan sekadar dukun. Ia dulu seorang pelaku perjanjian. Perjanjian yang ditandatangani bukan dengan tinta, tapi dengan darah. Dalam hidup ini, ada manusia yang terlahir dalam kegelapan, dibesarkan oleh ketakutan, dan mencari jalan pintas menuju keinginan. Tapi seberapa jauh seseorang bisa berlari dari nurani? Apakah dosa yang sudah melekat bisa lepas? Apakah Allah masih menerima mereka yang pernah menjual jiwanya demi dunia? Ini adalah kisah nyata. Bukan cerita fiksi. Bukan dongeng. Ini adalah kisah tentang Nabil, seorang pelaku ilmu hitam yang kini mengajarkan anak-anak mengaji. Tahun 1995, di lereng desa Gunung Pandan, sebuah dusun yang sunyi dan tertutup dari dunia luar. Desa ini terkenal akan keangkerannya. Jika ada yang tersesat ke sana, besar kemungkinan tak akan kembali. Tapi disitulah Nabil dibesarkan. Sejak kecil, ia hidup dalam didikan kakeknya yang seorang dukun terkenal bernama Mbah Singgih. Ilmu ini bukan mainan. Tapi ini bekal hidupmu, Beyel, ujar Mbah Singgih waktu itu sambil menggambar raja di dada Nabil yang masih berusia 12 tahun. Ibunya, Eva, sudah lama meninggal karena gangguan misterius yang tak pernah diketahui penyebabnya. Ayahnya tak dikenal. Maka kegelapan menjadi satu-satunya cahaya yang ia tahu sejak kecil. Langit desa Gunung Pandan tak pernah benar-benar cerah. Bahkan di siang hari, awan seperti menggantung berat, seakan menyimpan rahasia yang enggan terungkap. Dan di antara rerimbunan pohon aren dan bambu tua, berdirilah rumah kayu tua yang menjadi sarang ilmu hitam turun-temurun. Disitulah Nabil kecil dibesarkan oleh Mbah Singgih, kakeknya yang terkenal sakti dan ditakuti warga. Kalau kau dengar suara orang mengaji, tutup telingamu. Itu bisa melunturkan kekuatanmu, kata Mbah Singgih saat Nabil berusia 7 tahun. Anak lain diajari membaca buku dan mengejar layangan. Tapi Nabil diajari cara menanam paku di tanah untuk menyakiti musuh. Ia hafal mantera lebih cepat dari alfabet. Ia mengerti bentuk rupa jin lebih dulu sebelum tahu arti cinta. Tak ada peluk kasih ibu. Tak ada nasihat dari guru. Yang ia tahu hanya darah, dupa, dan cermin hitam. Di usia 9 tahun, Nabil sempat berteman dengan anak sebayanya, Reza. Anak seorang petani miskin yang berani bermain ke pekarangan rumah Mbah Singgih karena penasaran. Bapak bilang kakekmu itu bisa ngobrol sama setan, itu bener gak? Tanya Reza polos. Pertanyaan itu membuat Nabil marah. Tapi malamnya, saat Reza pulang, ia tersesat. Pagi harinya, warga menemukan Reza duduk kaku di pinggir sungai. Tubuhnya dingin, matanya kosong. Dan sejak saat itu, ia tak pernah bicara lagi. Nabil tidak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi sejak itu pula, ia tahu bahwa ada konsekuensi dari kekuatan yang sedang ia pelajari. Tapi anehnya, bukan rasa takut yang muncul, melainkan kebanggaan. Mbah Singgih menepuk bahunya, lalu berkata, "Itu tandanya kau terpilih. Ilmu warisan ini cocok untukmu, Beyel." Tapi Nabil selalu bertanya dalam hatinya, mengapa setiap kali mendengar suara adzan dari masjid jauh di ujung bukit, tubuhnya gemetar? Mengapa matanya basah saat melihat Eva, ibunya, dalam mimpi, tersenyum sambil mengaji dengan suara lembut? "Nabil, pulanglah." Itulah kata-kata yang selalu terngiang dari mimpi yang sama, setiap malam Jumat. Waktu terus berlalu. Nabil kini menginjak usia 17 tahun. Tubuhnya tegap, sorot matanya tajam,
dan ucapannya berat. Orang-orang desa tak berani menatapnya lama-lama. Mereka menyebutnya anak iblis. Bahkan ada yang percaya, setiap kali Nabil lewat, angin akan berhenti berhembus. Ilmu warisan dari Mbah Singgih sudah merasuk dalam darahnya. Rajah di tubuhnya semakin banyak. Setiap simbol memiliki arti. Ada yang untuk kebal, ada yang untuk memanggil jin, ada pula yang untuk mencabut nyawa secara gaib. Kau sekarang sudah bisa menggantikan Mbah, ujar Mbah Singgih dengan bangga. Tapi ingat, kekuatan ini harus dijaga dengan tumbal. Nabil mengangguk. Tapi hatinya mulai bergetar. Suatu malam, Mbah Singgih memanggilnya ke belakang rumah. Di sana, seekor ayam hitam telah diikat. Di dekatnya, satu kendi tanah liat dan pisau kecil dari tanduk kijang. Kalau ingin naik tingkat, kau harus beri dia makan, ucap Mbah Singgih sambil menunjuk ke arah sumur tua yang telah lama ditutup jeruji besi. Nabil paham. Dia, yang dimaksud bukan manusia, tapi makhluk gaib penjaga kekuatan. Dulu Mbah Singgih pernah berkata bahwa mereka adalah jin-jin tua yang hanya tunduk pada darah. Malam itu, Nabil menyembelih ayam dan menumpahkan darahnya ke kendi. Ia membacakan mantra yang sudah dihafalnya sejak kecil. Angin tiba-tiba berhenti. Pepohonan diam. Dan dari dalam sumur, terdengar suara berat, tawa. Sejak malam itu, kekuatan Nabil meningkat pesat. Ia bisa tahu siapa yang hendak mencelakainya hanya dengan melihat bayangan. Ia bisa membuat orang demam hanya dengan menanam boneka jerami berisi rambut. Tapi semua itu datang dengan harga. Beberapa hari kemudian, ia melihat sosok Eva, ibunya, dalam mimpi. Tapi kali ini bukan mimpi yang damai. Kenapa kau menyuapi makhluk itu, Nabil? Kau makin jauh, nak pulanglah. Saat terbangun, matanya memerah, dan tubuhnya menggigil. Tapi egonya lebih besar dari rasa takut. Ia menepis semuanya. Ia merasa dirinya sudah seperti dewa kecil di desanya. Hingga suatu hari, seorang pemuda bernama Reza kembali ke desa. Ya, Reza yang dulu hilang arah dan bisu sejak kecil. Anehnya, Reza kini jadi pemuda alim yang gemar mengajar mengaji di surau kecil. Meski awalnya ditolak warga karena masa lalunya yang dianggap gila, lama-kelamaan anak-anak mulai belajar padanya. Dan satu persatu warga mulai mendekat ke Reza, menjauh dari Nabil. Ego Nabil terbakar. Aku yang selama ini menjaga desa ini. Kenapa mereka datang ke orang yang bahkan tak bisa bicara dulu? Kemarahan itu makin parah saat ia mendengar adzan dari surau Reza menggema sampai ke rumahnya. Suara itu membuat darahnya mendidih, tapi jantungnya bergetar hebat. Malam itu, langit Gunung Pandan kembali kelam. Awan menggantung berat, seperti menyimpan badai yang belum turun. Tapi badai sebenarnya bukan di langit, melainkan di dada Nabil. Ia berdiri di depan surau kecil, tempat Reza mengajar anak-anak mengaji. Suaranya lembut, tapi lantunan ayat-ayat suci dari mulut Reza seperti pisau yang merobek dada Nabil perlahan. Bukan karena sakit, tapi karena takut. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Nabil menggenggam kedua tangan. Tangannya berkeringat, padahal suhu desa dingin menusuk. Ia mendengar suara-suara berbisik di telinganya, suara makhluk gaib yang dulu ia beri makan. Bunuh dia. Hilangkan sumber cahaya itu. Malam itu, Nabil melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia meletakkan cermin hitam di hadapannya, lalu menancapkan jarum emas sambil membisikkan nama Reza. Sesaat kemudian, Reza yang sedang membaca Al-Quran di surau, terbatuk keras. Anak-anak panik. Ia sempoyongan. Darah keluar dari mulutnya. Namun, sebelum jatuh, Reza menyebut satu kalimat yang membuat semua menjadi terbalik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiba-tiba, asap dari dupa Nabil mengepul tak karuan. Cermin hitamnya retak. Mantra yang ia ucapkan menjadi kacau. Lalu, jerit panjang terdengar dari sumur belakang rumah. Makhluk itu marah. Besoknya, Mbah Singgih terbaring lemah. Matanya kosong, tubuhnya menggigil, dan ia hanya mengucapkan satu kalimat. Jin itu telah dibakar oleh cahaya, semua akan berbalik. Dan benar. Sejak malam itu, satu persatu kekuatan Nabil hilang. Rajah di tubuhnya menghilang. Suara-suara gaib lenyap.
Bahkan ia tak mampu lagi membaca mantra. Nabil panik. Ia pergi ke sumur, membakar dupa, menyembelih ayam, bahkan menawarkan darahnya sendiri. Namun, tidak ada yang datang. Yang ada hanya suara adzan dari kejauhan, yang kini terdengar lebih keras dari biasanya. Seolah Allah sendiri sedang memanggilnya. Beberapa malam kemudian, Reza datang. Sendirian. Ke rumah Nabil. Tidak dengan amarah, tapi dengan senyum lembut yang tak Nabil mengerti. Aku tahu siapa kamu, Bill. Tapi aku juga tahu, Allah Maha menerima taubat. Nabil tertawa sinis. Tapi tawanya serak. Ia merasa kosong. Kau gak tahu apa-apa. Aku udah terlalu jauh. Reza duduk. Lalu membacakan ayat pelan-pelan. Tanpa tekanan. Tanpa paksaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Nabil menangis. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Rindu pada ibunya. Rindu pada suara mengaji. Rindu pada dirinya yang dulu sempat ingin jadi anak baik, sebelum dunia kelam menyeretnya. Setelah malam itu, hidup Nabil berubah, perlahan, tapi pasti. Ia tidak lagi menyalakan dupa. Tidak lagi menanam boneka jerami. Tidak lagi berbicara pada sumur. Ia mulai duduk di depan surau kecil, menyimak Reza mengajar. Tidak berkata apa-apa. Hanya mendengarkan. Warga desa masih takut padanya. Anak-anak menjal. Tapi Reza tetap menyambutnya, setiap malam, dengan senyuman. Bill, Allah itu bukan hanya menerima taubat orang saleh, tapi justru mencintai hamba yang kembali dari dosa paling dalam. Seperti kau. Malam itu, Nabil meminta sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan ia ucapkan. Za, ajari aku mengaji. Saat Reza mulai mengajarkan huruf hijayah, suara-suara lama kembali mengganggu Nabil. Saat ia mengucap alif, matanya memanas. Saat mengucap ba, pundaknya berat. Saat menyebut Allah, tubuhnya gemetar keras. Sampai akhirnya ia muntah darah. Namun Reza tetap mendampinginya, tak meninggalkan sejengkal pun. Mereka marah, Bill, karena kau sudah menolak mereka. Tapi ingat, Allah jauh lebih kuat dari segala jin dan setan. Malam itu, Nabil memutuskan untuk membakar semua benda pusaka warisan Mbah Singgih. Cermin hitam, keris kecil, rajah kulit, kitab tua. Ia pergi ke hutan, menggali lubang, dan membakarnya sambil mengucap takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saat api menjilat benda-benda itu, angin berhembus kencang. Seperti jeritan makhluk halus yang melepaskan cengkeramannya. Dan langit yang lama kelam, malam itu bersih. Bulan keluar penuh. Beberapa hari kemudian, Mbah Singgih meninggal dunia. Tapi bukan dengan wajah damai. Ia ditemukan membeku dalam posisi duduk, mata terbuka lebar, dan mulut seperti ingin berteriak. Tak ada satupun keluarga yang berani menyentuh jenazahnya. Warga desa bingung. Namun Reza dan Nabil datang. Reza membacakan surah Yasin, dan Nabil, dengan suara terbata, mengucap doa. Ia memandikan jenazah Mbah Singgih. Meski tubuhnya gemetar, ia melakukan semuanya. Dulu aku mencintai dia sebagai guru, kini aku mengampuninya sebagai cucu. Surau itu kini tak lagi sepi. Anak-anak kembali belajar. Dan di antara mereka, berdiri seorang pria muda dengan sorot mata lembut. Bukan Reza, tapi Nabil. Ya, Nabil kini menjadi pengajar mengaji bersama Reza. Ia mengajarkan huruf hijayah, dan sering menangis saat mendengar anak-anak melafalkan nama Allah. Dulu aku menyeru pada kegelapan, katanya suatu kali. Sekarang, biar aku serukan cahaya kepada siapa saja yang sempat tersesat seperti aku. Semenjak Nabil benar-benar kembali ke jalan Allah, perubahan besar terjadi, bukan hanya dalam dirinya, tapi juga di desa Gunung Pandan. Warga yang dulu takut padanya, pelan-pelan mulai menerima. Ada yang masih ragu, ada yang masih menatap curiga, tapi waktu membuktikan bahwa Nabil yang sekarang bukan lagi Nabil yang dulu. Ia tak hanya membantu Reza mengajar mengaji, tapi juga membersihkan surau, menjemput anak-anak, hingga mendatangi rumah-rumah yang dulu ia sakiti, untuk meminta maaf. Salah satu rumah yang pertama ia datangi adalah rumah Eva. Dulu, Eva pernah jatuh sakit aneh selama berbulan-bulan, dan Nabil, yang sekarang bukan lagi Nabil yang dulu, ia tak hanya membantu Reza mengajar mengaji, tapi juga membersihkan surau, menjemput anak-anak, hingga mendatangi rumah-rumah yang dulu ia sakiti, untuk meminta maaf. Salah satu rumah yang pertama ia datangi adalah rumah Eva. Dulu, Eva pernah jatuh sakit aneh selama berbulan-bulan,
diberi makan pun muntah, berdoa pun tak kuat. Banyak yang bilang, itu akibat ulah Nabil. Kini, Eva sudah sehat, dan sedang hamil anak pertama. Saat Nabil datang, Eva menatapnya dari balik pintu. Suaminya berdiri waspada. Aku nggak minta dimaafkan sekarang, kata Nabil pelan. Tapi aku harus bilang, aku pernah salah. Aku yang dulu bukan aku yang sekarang. Aku ingin hidupku punya arti. Eva menangis. Bukan karena takut. Tapi karena hatinya tahu, yang datang ini bukan dukun. Tapi seorang manusia yang sedang bertobat. Aku maafkan kamu, Bel. Karena Allah juga Maha memaafkan. Beberapa bulan kemudian, Reza mengajak Nabil menghadiri pengajian besar di kota. Di depan ratusan jamaah, Ustadz yang menjadi pembicara tiba-tiba menunjuk Nabil dan berkata, dulu dia hidup dalam kegelapan, tapi lihat hari ini, Allah angkat dia menjadi penerang bagi sesama. Seketika, Nabil menunduk, menangis. Tak bisa berkata apa-apa. Hanya menggenggam mushaf kecil yang dulu ia pelajari huruf demi hurufnya. Dan ketika gilirannya diminta berbicara, inilah yang ia ucapkan. Dulu aku bangga ketika jin menuruti perintahku. Sekarang aku lebih bangga ketika anak-anak bisa lancar mengucapkan, Allahu Akbar. Aku tak ingin dikenal sebagai mantan dukun. Tapi sebagai hamba Allah, yang pernah salah, tapi memilih kembali. Suatu malam, Nabil duduk di depan surau. Sendirian. Menatap bintang-bintang. Reza datang dan duduk di sampingnya. Za, kadang aku masih takut. Takut masa laluku kembali. Itu wajar, Bel, jawab Reza. Tapi cahaya tak pernah kalah, selama kau terus dekat dengan Allah. Lalu mereka berdua tertawa kecil. Langit malam bersih. Angin semilir. Dan dari kejauhan, terdengar suara anak-anak kecil mengaji. Alif, Ba, Ta. Dan di wajah Nabil, tersungging senyum, senyum seorang yang telah menang, dari pertarungan paling berat dalam hidup, melawan dirinya sendiri. Waktu berlalu. Desa Gunung Pandan perlahan berubah. Surau yang dulunya sepi kini penuh. Anak-anak datang tak hanya belajar mengaji, tapi juga menghafal doa-doa harian. Warga yang dulu skeptis kini mulai menitipkan anak-anak mereka kepada Nabil dan Reza. Namun perubahan paling besar, adalah dalam hati Nabil sendiri. Tak ada lagi dupa. Tak ada lagi malam-malam dengan bacaan mistis. Tak ada lagi suara-suara gaib. Sekarang, hidup Nabil diisi dengan suara takbir, zikir, dan tawa anak-anak kecil. Ia tak lagi hidup dalam rasa takut. Tak lagi merasa diburu. Justru sekarang, ia merasa damai. Sesekali, ia menangis sendirian saat membaca Al-Quran, teringat dosa masa lalu. Tapi bukan karena menyesali, melainkan karena bersyukur. Allah masih beri dia kesempatan untuk berubah. Suatu hari, seorang tamu dari kota datang ke surau. Ternyata, dia adalah guru ngaji masa kecil Nabil, ustadz yang dulu pernah menyerah karena Nabil kecil begitu keras kepala. Saat ustadz itu melihat Nabil duduk di depan puluhan anak, mengajar dengan suara lembut dan penuh sabar, air matanya jatuh. Allahu Akbar. Ini lebih dari yang pernah saya doakan. Nabil tersenyum. Ia berjalan mendekat dan memeluk sang guru lama. Ustadz, doamu yang membawa aku pulang. Di suatu pengajian malam Jumat, Reza memberi kesempatan pada Nabil untuk menyampaikan tausiah singkat. Jamaah diam. Tak menyangka mantan dukun yang dulu ditakuti kini berdiri membawa mushaf, bukan jimat. Dengan suara rendah, namun penuh keyakinan, Nabil berkata, saudara-saudaraku, jangan pernah merasa terlalu hina untuk kembali kepada Allah. Dulu saya memakai jin. Saya baca mantra. Saya sakiti orang. Tapi sekarang saya berdiri di sini, bukan karena saya baik, tapi karena Allah Maha Penerima Taubat. Selama nafas masih ada, pintunya terbuka. Dan malam itu, banyak yang menangis. Termasuk para pemuda yang dulu ikut mencibir Nabil di jalanan. Suatu pagi, Nabil duduk sendiri di tepi sawah, melihat matahari terbit. Ia menulis sesuatu di buku catatannya. Judul di halaman pertama. Catatan seorang mantan dukun, yang kini jadi guru ngaji. Reza datang dan bertanya, apa kau akan menulis kisahmu? Nabil menjawab, bukan untuk terkenal.
Tapi kalau suatu hari, ada orang yang merasa dosanya terlalu banyak, semoga dia membaca ini dan tahu, bahwa jalan pulang itu selalu ada. Nabil kini dikenal di beberapa desa sebagai guru ngaji yang unik. Bukan karena kisah masa lalunya saja, tapi karena caranya mengajar yang menyentuh, karena ia tahu persis rasanya hidup jauh dari Allah. Ia tak menggurui. Ia hanya bercerita. Ia tak merasa suci. Ia hanya bersyukur bisa kembali. Dan sampai hari ini, Nabil tetap menunduk ketika disebut Ustadz. Aku bukan Ustadz, katanya. Aku cuma orang biasa, yang dulu gelap, tapi Allah beri cahaya.